Hasil Piala AFF U19 Putri, Timnas Indonesia sikat Kamboja 5-0 dan lolos ke semifinal. Aksi gila Rafael Struijk, cetak gol pertama bersama skuad utama ADO Den Haag. Makin enggak ada obat, Sadil Ramdhani cetak gol dan 2 assist di Liga Malaysia. Main di Akademi Barcelona, Altaf Fawazhan siap perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Putra legenda Persipura, Reno Salampesi punya mimpi tembus Piala Dunia U17. Hasil Piala AFF U19 Putri, Timnas Indonesia sikat Kamboja 5-0 dan lolos ke semifinal. Timnas Indonesia Putri berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A setelah mengalahkan Kamboja di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Shefa Imut dan kawan-kawan menang telak 5-0, yang sekaligus menerbangkan Timnas Indonesia Putri ke semifinal Piala AFF U19 dengan koleksi sempurna alias 9 poin. Adapun gol-gol ke gawang Kamboja dicetak oleh Claudia Skeuneman, Marcella Yuliana Awi, Ayunda Anggarini, dan Shefa Imut. Meski hanya butuh hasil imbang untuk lolos sebagai juara grup A, Timnas Indonesia Putri tetap bermain Spartan sejak menit awal. Namun, butuh 31 menit bagi mereka untuk mencetak gol pertama melalui Claudia Skeuneman. 4 gol lainnya tercipta pada babak kedua. Dari sisi kanan, Ayunda melepaskan tembakan spekulasi ke pojok kanan gawang yang gagal diadang kiper Kamboja. Shefa Imut tak mau absen. Menit 60, goceakannya di luar kotak penalti mengawali tendangan roket yang lagi-lagi tak bisa dihentikan penjaga gawang lawan. Timnas Indonesia Putri memastikan kemenangan 5-0 lewat gol kedua Shefa Imut. Aksi gila Rafael Struijk, cetak gol pertama bersama skuad utama ADO Den Haag. Sejak 1 minggu terakhir, Rafael Struijk diberi kesempatan pelatih dari Schaleswijk untuk berlatih bersama skuad utama ADO Den Haag. Meski harus bersaing dengan nama-nama beken di sektor kiri penyerangan ADO Den Haag seperti Ricardo Kishna, Rafael Struijk yang kini berusia 20 tahun sanggup bersaing. Terbukti pada minggu dini hari WIB, Rafael Struijk dimainkan sebagai starter saat ADO Den Haag menghadapi salah satu klub amatir di Liga Belanda, SV Venlo. Melakukan soloran dari sektor kiri penyerangan, Rafael Struijk melakukan tekukan yang mengecoh satu pemain belakang SV Venlo. Setelah mengelabui lawan, Rafael Struijk melepaskan tembakan pelacing yang biasa dilepaskan pesepak bola legenda Arsenal, Thierry Henry. Gol ini setidaknya menandakan Rafael Struijk siap bersaing di skuad utama ADO Den Haag yang mentas di kasta kedua Liga Belanda 2023-2024. Ujung-ujungnya jika itu terjadi, Timnas Indonesia yang diuntungkan. Timnas Indonesia membutuhkan jasa Rafael Struijk untuk mengarungi event-event besar ke depan. Sebut saja kualifikasi Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Selanjutnya pada 11 Juli 2023, ADO Den Haag akan menantang HVV La Quartier. Makin enggak ada obat, Sadil Ramdhani cetak gol dan 2 assist di Liga Malaysia. Sadil Ramdhani makin tidak ada obat di Liga Super Malaysia. Winger Timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 2 assist untuk Sabah FC. Sadil Ramdhani berkontribusi besar terhadap kemenangan Sabah FC 4-3 atas Kuching City dalam pekan ke-16 Liga Super Malaysia di Lika Stadium, Kota Kinabalu, Sabtu. Sadil Ramdhani membuka keunggulan Sabah FC pada menit ke-12. Sadil Ramdhani dan kawan-kawan menduduki peringkat keempat dengan 30 poin dari 16 pertandingan. Sadil tengah menikmati musim terbaiknya dengan Sabah FC. Penyerang sayap berkaki kidal itu membukukan 6 gol dan 6 assist dari 11 penampilan. Sebelumnya, di tengah melesatnya performa Sadil bersama Sabah FC, netizen membandingkan kinerjanya ketika membela Timnas Indonesia yang dianggap kurang menggigit. Sadil sempat ngamuk dengan penilaian dari warganet itu. Namun, ujungnya, pesepak bola kelahiran 2 Januari 1999 itu menerima kritikan netizen. "Terima kasih kritikan yang luar biasa untuk saya," ujar Sadil dalam akun Instagramnya. "Saya yakin berarti supporter Garuda sayang dengan saya. Kedepan, saya akan bekerja keras di klub dan memberikan performa terbaik, agar saya bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia di masa mendatang. Minta doanya, terima kasih semua," tulis Sadil.
Main di Akademi Barcelona, Altaf Fawazhan siap perkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. PSSI saat ini terbuka mendengar saran terkait siapa saja pemain keturunan Indonesia yang sedang berguru di luar negeri dan layak membela tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Beberapa nama pun mulai terdengar dan disarankan ke PSSI. Salah satunya adalah Altaf Fawazhan yang sedang belajar di Akademi Barcelona. Seperti yang diketahui, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Tekad PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U17 pun dapat dilihat dari niatan mereka memanggil pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Kami juga kalau ada yang kirim video, kami terima, kemudian nanti kalaupun ada pemain yang orang tuanya asal Indonesia, tetapi tak ada paspor Indonesia, kami cari cara supaya paspor Indonesia, kata Arya Sinulinga, di Jakarta, Minggu. Altaf Fawazhan sejatinya lahir di Bandung dan baru hijrah ke Amerika Serikat pada 2011 silam. Saat ini Altaf Fawazhan berusia 15 tahun dan sedang berguru di Barcelona Residency Academy USA. Ia pernah memperkuat tim U16 sebuah kejuaraan di Arizona, Amerika Serikat. Mendengar perkataan Akademi Barcelona seharusnya sudah cukup untuk membuat PSSI tertarik kepada Altaf Fawazhan. Salah satu pemain tersukses yang pernah diluluskan La Masia adalah Lionel Messi. Putra legenda Persipura, Reno Salampessy punya mimpi tembus Piala Dunia U17. Bak peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, hal ini ternyata terbukti untuk sosok Ricardo Salampessy. Bagaimana tidak, Ricardo Salampessy yang notabene legenda timnas Indonesia dan Persipura Jayapura ternyata menelurkan bakat sepak bolanya terhadap sang anak. Ya, bakat Ricardo Salampessy ternyata menelurkan bakat sepak bolanya ke sang anak, Reno Salampessy. Akan tetapi nada yang sedikit berbeda, bila Ricardo dikenal sebagai seorang bek tangguh, sang anak justru berposisi striker. Tampil sebagai seorang striker, Reno memang cukup tajam dalam membobol gawang lawan. Hal ini tak lepas karena dirinya mengidolakan pesepak bola asal Brasil, Neymar yang cukup bahaya di lini depan. Saya mengidolakan Neymar, saya ingin mencetak gol banyak, bermain dengan tim seperti layaknya Barcelona, klub favorit saya, kata Reno. Sebelum bermain bersama Higgins, Reno mengikuti seleksi Garuda Select, yang diperuntukkan untuk menyaring pemain timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Persaingan ketat di sana, tapi saya tak pantang arang. Saya berusaha maksimal, katanya. Kini, Reno ingin menunjukkan kualitasnya bersama Higgins di ajang GIC3. Staf kepelatihan timnas Indonesia U17 memantau GC3 untuk menyaring pemain paling terbaik yang dihasilkan, untuk dicoba ke seleksi skuad Garuda Muda proyeksi Piala Dunia U17 2023.